Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Abdul Malik Zikri dengan NIM 23136 dari kelas DPW F2C. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu Health Reminder. Di sini kita masuk ke dalam codingan dulu. Di dalam codingan ini, pada file HTML ini saya buat menggunakan HTML5 dan menggunakan CSS framework yaitu Bootstrap 5 versi 5.3. Di sini bisa kita lihat saya mendesain atau menstyling menggunakan Bootstrap itu cukup banyak pada semua aspek. Bisa kita lihat sini dari body juga sudah saya klasifikasikan untuk menggunakan stylingnya. Ya, sama juga sebagai file shield API-nya. Kemudian di sini tab form kita jelaskan pada tab formnya aja. Di sini membuat dua call berbeda sebagai pemisah antara labelnya dan juga inputnya. Di sini label jenis kelamin kita pisah sebanyak call medium 8, yaitu yang berisikan input dengan tipe radio laki-laki dan perempuan, dan value-nya juga sama laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini juga ada sama juga seperti yang sebelumnya, yaitu pemisah kolom, yaitu menggunakan dari bootstrap-nya sendiri, yaitu call MD4 dan call MD8 untuk memisahkan antara label usia dan input untuk usianya. Di sini minimal. Kemudian di sini ada pemisah lagi sama. Di sini digunakan untuk memisahkan antara dua tombol dengan input dan lainnya. Di situ ada pemisah 4 dengan labelnya. Kemudian di situ ada tapi di sini tidak dimasukkan label karena button tanpa label ya, kita bisa tulis di tag buttonnya langsung. Di situ ada tipe submit. Klasifikasinya sebagai button sukses akan mengubah tampilan yang berwarna hijau. Bisa kita lihat di sini. Ini juga terakhir ya, ada div reminder ini sebagai supaya nanti kita bisa menyisipkan HTML yang ada di jQuery kita dimasukkan ke HTML file ini. Kemudian ada text klasifikasi text sebagai untuk menaruh referensi. Kemudian ada script Bootstrap Bootstrap JS untuk supaya lebih responsif. Bisa kita lihat ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang saya buat menggunakan HTML ini. Yang ini kita buat akan jadi seperti ini. Ini kalau dilakukan minimize, tapi kalau kita maximize jadi seperti ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan menjelaskan bagian pada jQuery-nya sebagai algoritmanya. Sini bisa kita lihat, kita menggunakan deklarasikan function dulu ini sebagai awalan supaya jika HTML-nya sudah selesai render semua, baru kita masuk ke jQuery-nya. Dapat kita lihat di sini ada variabel let, yaitu tidur, air, olahraga, usia, gender, dan langkah. Ini masing-masing kita inisiasi dengan 0 atau string kosong. Fungsinya buat apa? Ini untuk menyimpan data yang didapatkan dari data awal yang didapatkan dari ketika user menginputkan. Kemudian di sini ada help from submit function. Ini function yang dijalankan sebelum cek kondisi itu dilakukan. Jadi ketika cek kondisi itu dipencet, baru akan mengambil data ininya, data dari usernya diambil, diubah ke integer. Kemudian panggil fungsi dari pengingat. Kemudian di sini ada function reset untuk tombol resetnya. Kemudian di sini juga ada function usia jika ini pada ini dilakukan pada input yang jumlah jalan kaki dan waktu olahraga. Kemudian lanjut. Di situ ada function pengingat. Di sini function pengingat ini ada variable message sebagai untuk menyimpan list kosongnya atau list kosongnya. Di sini ada perkondisian di mana usianya dan tidurnya gitu, usia dan airnya beberapa, usia dan angka di sini juga ada. Kemudian usia dan olahraga. Kemudian di sini ada variable let message container ini untuk menyimpan dari semua kondisi. Di sini simpan di sini. Kemudian ada kondisi lagi di sini, jika panjang message-nya lebih besar dari 0, maka akan ada variabel let reminder HTML yang akan menyisipkan string ini ke dalam
atribut HTML tadi yang reminder itu. Kemudian ada perulangan for untuk mengiterasinya. Di sini ada else jika eh, berhasil jika kondisi yang ini sudah terpenuhi. Bisa kita coba langsung running hasil aplikasinya. Misal kita inputkan laki-laki untuk jenis kelaminnya, kemudian usianya kita inputkan misal 5 tahun, kemudian waktu tidurnya untuk waktu tidur pada bisa kita lihat di referensi ini. Kalau kalian butuh referensinya sebagai dari pakar ya, pakar kesehatan, waktu tidur bisa kita set misal 10 jam. Ini belum tentu yang kalian lakukan ini belum tentu sesuai dengan menurut kesehatan ya. Bisa coba kita misalkan 2000. Ini bisa kita abaikan karena untuk langkah kaki dan olahraga ini untuk yang lebih dari 8 tahun. Tapi kalau misalnya kalian isi gak apa-apa juga. Cek kondisi. Nah, di sini ada pengingat untuk hari ini. Harusnya kebutuhan minum Anda sehari. Nah, semisal kita minumnya sudah benar, itu anggaplah 1500 ml. Kita cek, maka ada pop up seperti ini. Anda sudah menjaga kondisi dengan baik sekarang. Misal kita ubah lagi, di sini kita bisa reset ya untuk mengulang dari awal. Bisa kita ubah lagi, misal di sini perempuan misalkan 14 tahun, tidurnya 8 jam. Kita ubah, kemudian minumnya 1500 juga. Ini kita wajib isi ya, karena kalau nggak diisi, tuh nanti ada di perintah untuk mengisi dulu. Misal kita isi, kita udah melakukan langkah kaki itu sebanyak 9000 langkah, kemudian waktu olahraganya kita udah 30 menit, anggap saja seperti itu. Nah, di sini ada pengingat ya. Di situ ternyata minumnya harusnya 2000, misal kita set 2000. Ini adalah pengingat jika kalian belum mencukupi ya. Dan bisa juga di sini pengingat apakah olahraga yang kalian lakukan itu sudah termasuk cukup untuk hari ini atau belum. Nah, di sini bisa kita lihat Anda termasuk cukup aktif, olahraga Anda cukup untuk hari ini. Ya, ini bisa jadi manfaat lah bagi kalian yang ingin mengecek masalah lifestyle Anda sehari-hari, kesehatannya apakah sudah terpenuhi atau tidak. Bisa kalian lihat, bisa kalian gunakan juga. Oke, mungkin sekian ya yang dapat saya jelaskan untuk demo singkatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama lain.